Ya sudah, saya ikuti saja Ibu. Betul, ternyata ketika Ibu menjelaskan semua penjelasan Ibu itu tidak ada dasarnya. TU nih yang minta saya menjelaskan, makanya saya jelaskan sesuai pemahaman saya. Bu, saya merekam ini dulu. Kita live di YouTube, Bu. Ya udah, Bu, Ibu kalau mau lihat kronologisnya silakan Ibu lihat YouTube Rifa MOW ya. Bu nanya 1001 ke saya boleh. Orang Kristen di hadapan saya tugasnya itu bertanya tentang agama Islam atau bertanya tentang Kristen. Tapi kalian bebas bertanya apa saja, saya berhak untuk tidak menjawab apa saja. Karena saya adalah manusia yang memiliki kemampuan terbatas. Silakan Ibu bertanya tentang Islam ataupun Kristen atau tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teologi. Insya Allah saya bantu Ibu menjelaskan. Karena saya mahasiswi, tugas saya belajar dan mengajarkan kembali. Oke. Silakan Ibu bertanya. Boleh izin dulu Kak Podi, mohon maaf Alfi potong dulu. Alfi mau sapa tamu yang naik nih biar kelihatan aktif tidak. Kak Liener, monitor, selamat siang Kak Liener. Kak Liener panggilan pertama. Kak Liener panggilan kedua. Oke, mohon maaf Alfi turunkan biar tidak banyak berhala di atas. Kak Jenny, Bang David, Bang Progresif, boleh dibuka mute-nya. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya penggemar Uniripa aja. Diturunkan juga apa-apa Bang. Baik, sebelum Abang turun ada yang mau disampaikan ke Uninya? Silakan, saya beri waktu 1 menit. Saya berdoa aja supaya Unirip selalu sehat, panjang umur dan mudah rezeki. Begitu aja. Terima kasih Bang. Saya dibawa aja. Assalamualaikum. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bang David, Kak Jenny, monitor. Bentar ya Kak Apodi ya. Shalom, selamat siang. Shalom, shalom abangku. Dari saudara Kristen juga ya Pak David. Baik, Kak Jenny. Kak Jenny panggilan pertama, Kak Jenny panggilan kedua. Oke, baik, silakan. Bang David sebentar ya, kita ke Kak Apodi dulu karena beliau mau bertanya. Silakan Kak. Oke, pertanyaan saya sebaliknya aja dulu. Adakah keselamatan di Islam? Coba TUNI tunjukkan dari dalil, karena TUNI kan udah pasti bisa banget lah menunjukkan dari dalil. Itu aja yang saya pengen. Baik, saya jawab dari dua sumber primer kami umat Islam. Di mute dulu kucing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus. Adakah jaminan keselamatan di dalam Islam? Jelas sekali. Allah menjanjikan surga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikan kabar gembira. Siapa yang disuruh menyampaikan kabar gembira? Nabi Muhammad SAW dan kami umat Islam, karena Al-Quran untuk disampaikan. Ya, apa kabar gembira itu? Barang siapa yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu maksudnya apa? Beriman sebagaimana yang kami imani. Karena yang dikatakan beriman itu apa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman, beramal soleh. Kalau beriman tidak beramal masuk surga nggak? Enak aja. Emang siapa? Itu cuman orang-orang yang mengatakan saya percaya loh kepada Allah tapi tidak mengikuti perintah Allah. Itu namanya munafik. Apa bedanya dengan kaum kafir? Maka dua-duanya harus sejalan, beriman dan beramal soleh. Karena memang surga itu punya kriteria. Yang harus memasuki surga itu bukan orang sembarangan, orang yang harus memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Beriman dan beramal soleh. Lanjut. Lalu itu dari Allah saya. Karena Nabi saya adalah orang yang menyampaikan perkataan Allah dan tidak berkata dari hawa nafsunya, maka Nabi saya menjamin kullu ummatin, setiap umatku. Saya bacakan dalilnya ya. Dari kitab Bukhari. Hadis ini Bu, perkataan Nabi saya. Perkataan Nabi saya. Dari mana kami tahu kalau ini perkataan Nabi saya? Disampaikan oleh para sahabatnya, didengarkan oleh para sahabatnya. Siapa saja mendengarkan? Dari Muhammad bin Sinan. Dia menceritakan kepada Fulaih. Fulaih menceritakan kepada Hilal bin Ali. Hilal bin Ali mendapatkan dari Atta bin Yashar. Dan Atta bin Yashar dapat dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Sahabat yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan?
Yang Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga dan siapa yang membangkang aku berarti ya enggan. Maka umat Islam itu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa ajarannya? Diwajibkan, kata Allah, ikut yang wajib. Dianjurkan, ya kalau mampu ikuti yang dianjurkan. Dilarang, jangan dibantah. Itu kriteria orang beriman dan beramal soleh. Ya, nah jadi ada jaminan surga dari siapa? Dari Allah. Nggak ada ceritanya saya sendiri yang menjamin saya masuk surga. Ini pasti nggak masuk surga, pasti. Emang saya yang punya surga? Emang saya bisa memastikan kalau saya tidak melakukan perbuatan dosa? Emang saya yakin saya mati dalam keadaan Islam? Kalau saya mengatakan saya pasti masuk surga, artinya saya songong, sotoy, sombong. Tapi kalau saya bilang Uni pasti masuk surga, insya Allah, artinya apa? Kalau Allah izinkan. Bagaimana Allah izinkan saya masuk surga? Kalau saya beriman beramal soleh. Maka saya berupaya. Maka ajaran yang diajarkan oleh Islam sejalan dengan ajaran Yesus yang mengatakan, berusahalah kalian. Bahkan yang berusaha saja pun belum tentu masuk surga. Karena apa? Bukan amalmu yang menyelamatkan, tapi izin Tuhan. Itu yang disebut kasih karunia. Tapi orang Kristen bilang kasih karunia itu adalah dengan percaya Yesus disalib dan mati di tiang. Itu nggak tahu kita siapa yang ngajarin itu. Nggak ada Yesus bilang begitu. Kata Yesus, ikuti perintah Allah Bapa. Nah, gitu Bu. Iya betul, itu, yang 10. Yang 10. Siapa bilang yang 10 kan Bu? Jangan perintah Allah nambah-nambahi firman Tuhan Bu. Inilah saya paling gak suka dengan. Bu, coba tunjukkan kepada saya. Ibu baca dulu lah ayatnya Bu. Di Matius pasal 7 nomor 21 itu tidak ada di situ tambahan kata 10. Di situ bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Gak ada di situ kehendak Bapakku yang 10. Gak ada Bu. Karena Bapa itu, Tuhannya orang Israel itu banyak memiliki kehendak, perintah-perintah. Ya, dia jari firman orang lain, dia jari Ya, turun aja. Si Hotang ini nggak bisa diskusi kok. Dia nggak bakalan mau. Gitu. Saya mau mengajarkan ibu juga tentang Bible. Kenapa? Karena saya belajar Bible juga. Saya baca teksnya, saya pelajari teks aslinya. Saya ini adalah orang kalau yang boleh ngaku-ngaku. Saya lebih Kristen daripada Kristen sendiri loh. Tapi saya nggak perlu ngaku-ngaku. Nggak perlu. Kan saya bilang kalau saya mau ngaku-ngaku. Tapi saya nggak mau ngaku-ngaku. Lebih baik saya katakan dulu Teh Uni sedikit. Yang mana? Sedikit kan tadi apa tertulis di mana tadi dalil Teh Uni yang mengatakan Surah Al-Baqarah 25, hadis riwayat yang Imam Bukhari 6067 nih. Tadi kan saya lihat. Dibacakan coba. Nih. Nggak usah saya bacakan nih, Bu, lihat sendiri deh. Nggak yakin banget sama saya nih. Nih Sahih Bukhari 6737. Nabi Muhammad bersabda, setiap umatku masuk surga. Setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Ya, yang mau masuk surga Bu. Jadi yang nggak mau masuk surga itu ya karena dia nggak mau. Jadi setiap umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang nggak mau. Ngapain memaksa orang untuk masuk surga? Berarti apa? Sedikit ya pertanyaan bagi saya, setiap umatku berarti umat Nabi Muhammad gitu? Iyalah. Berarti Nabi Muhammad setara dengan Tuhan dong, dengan Allah. Bu, kami ini hamba Allah, bukan umatnya Allah. Umat itu pengikut Bu, umat kaum Bu. Ya Allah Bu, umat itu bahasa Arab. Ibu aja orang Kristen pakai terjemahan Arab. Setiap pengikutku, emang ibu mengikut kata Nabi Muhammad. Iya, emang bisa mengikuti Allah. Ada aja sih. Emang bisa kita mengikuti Allah. Kalau umat artinya pengikut, emang bisa kita mengikuti Allah. Kita hanya bisa mengikuti Nabi Muhammad. Ibu kata umat aja udah salah. Umat aja ibu artinya nggak ngerti. Umat itu adalah kaum. Ini kan saya luruskan nih. Nah, wajar ibu sesat. Teks tadi aku, setiap umatku berarti Bu, umat itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Sejak kapan kata umat itu? Bu, ya Allah, pantesan ibu sesat jauh, ya Allah ya Robbi. Bu, setiap umatku masuk surga. Artinya setiap kaumku, setiap pengikutku, ya. Setiap yang mengikuti Nabi Muhammad itu masuk surga. Bukan setiap yang menyembah aku. Ya. Kami ini bukan umatnya Allah, Bu. Kami ini hambanya Allah. Kami ini umat Muhammad, kaumnya Muhammad ibnu Abdullah dan pengikutnya Muhammad ibnu Abdullah. Bu, izin Alfi tambahkan iya, ya. Umat itu gimana?
Izin Alfi tambahkan dulu. Umat dan hamba ini harus dibedakan, Kak Apodi. Umat itu bentuk plural tuh, sedangkan hamba itu bentuk singular. Nah, umat itu adalah suatu klasifikasi ya, sekumpulan kelompok yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama, waktu dan tempat. Sedangkan hamba itu adalah oknum ya, personal, orang yang taat dan tunduk kepada tuannya atau robnya. Gitu Kak Apodi. Iya, justru itu aku semakin ada pertanyaan, atuannya atau robnya. Rob itu yang saya tahu bahasa Arab. Bu, umat dulu, Tuhan. Ibu belum selesai umat udah pergi ke rob. Ibu lucu deh. Bu, izin Bu. Ibu bukan ingin dapat ilmu kayaknya deh. Bu, bentar. Ibu sudah mengerti belum arti kata umat? Ibu sudah ngerti belum? Udah. Sebelum Ibu selesai memahami kata umat, baru pergi ke kata rob. Apa arti umat coba? Udah, tadi umat itu plural dan Ya, terus hamba itu singular. Bu, Artinya umat itu banyak. Itu Tunggu, Bu. morfologi, bukan definisi. Itu morfologi, itu ilmu grammar, bukan definisi. Iya, Yang maksud ditanyakan saya Uni itu umat definisi. itu banyak. Banyak. Udah masuk, aku kan mau berkomentar. Aduh. arti umat Bu apa Bu? Lebih dari satu lah Nifan umat. nanti Bu, ini bukan masalah lebih satu dari banyak atau apanya. Yang saya tanya itu, Ibu mengerti nggak apa arti umat? Arti umat Ibu tahu nggak artinya apa? Oke, pengikut Nah, Nabi Muhammad. sejak kapan Bu? Kalau saya pengikut Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad jadi Tuhan. Stefan di mute dulu nanti ya. Ibu, saya tanya, Pak Stefan sebentar ya Pak. Bu Apodi, saya sampai di kata umat dulu, nanti baru masuk ke kata lainnya. Karena Ibu harus memahami dulu nih. Etimologi dari kata umat. Umat itu artinya adalah boleh dikatakan manusia, boleh dikatakan pemeluk suatu agama, boleh dikatakan penganut suatu agama, boleh dikatakan pengikut, boleh dikatakan kaum, ya. Itu adalah umat. Nah, kalau Nabi Muhammad berkata umatku, dia bukan jadi Tuhan, tapi kalau dikatakan hamba-hambaku, baru dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berkata abadi, kami ini abdi, Abdullah. Kami ini adalah hamba Allah. Kami tidak menghambakan diri kepada Nabi Muhammad. Kami menghambakan diri hanya kepada Allah. Tapi kami pengikut Nabi Muhammad. Karena kami tidak mungkin mengikuti Allah. Bagaimana kami cara mengikuti Allah? Emang bisa menjadi Allah? Ada-ada aja Ibu. Ya, jadi itu Ibu harus belajar dulu. Ibu harus belajar etimologi dulu, terminologi dulu, baru Ibu bisa diskusi. Nanti kalau Ibu sudah gini. Atau gini deh. Saya kasih Ibu kesempatan waktu. Kalau Ibu ingin memahami agama dengan baik dan benar, saya kasih Ibu waktu selama sebulan belajar bahasa Indonesia dulu. Setelah Ibu selesai belajar bahasa Indonesia, baru kita diskusi lagi ya. Karena buang-buang waktu kalau saya harus mengajarkan lagi bahasa Indonesia di sini ya Bu ya. Kasihan guru-guru bahasa Indonesia nggak ada kerjaan mereka. Izin buat teman-teman Kristen, Oke, ada aku nggak juga yang mau mau jadi turun ya. donatur Mau bisa turun. mengajarkan Ibu ini gratis bahasa Indonesia ya? Yang guru-guru bahasa Indonesia tolong dong please. Nggak usah Saya Teh Uni. guru bahasa Aku Indonesia juga kalau gratis. dibilang, Ya. aku juga pernah jadi guru. Nggak usah saya ini. Waduh, nggak usah Ibu saya pernah jadi jabarkan. guru? Nggak perlu itu. Nggak gini loh Bu, yang saya lihat dari tadi kesesatan Ibu itu terjadi karena Ibu tidak ngerti bahasa Indonesia. Ya pastilah Teh Uni nggak menerima penjabaran saya. Kata umat itu Bu, taat. bukan Kata taat apa itu yang tadi saya timbul apa yang sendiri. saya Kita terima. harus taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sementara Muhammad itu manusia menurut saya. Kenapa Paulus dia aja nyuruh Bu, setiap umat si yang Pak taat Bu, dan yang taat Ibu kepada- disuruh patuh kepada suami. Berarti taat Aduh, ini kepada nih. manusia sama Udah, aja saya taat kasih data kepada deh. Allah. Berarti Ya, ini nih. Ini kalau ngomong kayak gini nyerocos-nyerocos gini nih nggak ada sini, Bu, ilmu saya bilang. Nih ya, saya kasih ya. Istri-istri harus patuh kepada suami. Berarti suami Ibu Tuhan berarti. Duh, nih parah nih kalau inilah kenapa saya bilang belajar bahasa Indonesia dulu atuh. Belajar bahasa Indonesia dulu. Nanti saya rendahkan kalian di hadapan saya loh. Kayak gini-gini diskusi sama saya. Kan tadi sudah saya bilang diskusi sama saya itu harus ada ilmunya. Kalau nggak nanya aja terus. Nanya pun kalau tidak mampu kognitifnya menerima, ikut dulu guru PAUD sana belajar bahasa Indonesia. Antara kata taat, patuh, menghambakan diri, itu nggak ngerti gitu loh. Gimana sih? Duh, ini nih aku kasih Ibu dalil deh. Aduh, parah ini Ibu ini. Masa suaminya adalah Tuhan? Ini kalau kayak gini nih bahaya nih orang Kristen nih. Itu Alpi tuh tampilin biar jelasin dulu arti umat tuh. Nih Alpi jelasin dulu Pi. Nggak bisa dipakai. Tadi udah dijelasin. Udah dijelasin Bang Andi. Iya. Bentar, jangan distract aku dulu. Bentar, ke distract aku nanti. Aku paling nggak bisa ke distract sekarang ini loh. Udah terlalu. Jadi gini ya, Ibu perhatikan ya. Kalau Ibu bilang patuh dan taat itu artinya menuhankan, ya, Ibu juga harus menuhankan suami-suami Ibu.
Karena apa? Dalam kitab ibu, Paulus mengajarkan untuk patuh kepada suami akan segala sesuatu. Bahaya loh ibu ini loh. Dalam bahasa Arabnya, kalau ibu lihat, kata patuh kepada suami dalam kisah para rasul itu kata rob. Ya, ini bahaya nih orang-orang Kristen kayak gini nih. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Udah, yang mau diskusi sama saya sudah kasih syarat dari tadi. Minimal mengerti tentang kitabnya sendiri. Mengerti kitabnya sendiri, mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan grammarnya. Saya nggak tuntut kalian paham grammarnya, tapi ngerti bahasa Indonesia dulu. Kalau enggak tanya aja, itu pun bertanya saya batasi. Kalau sudah panjang kali lebar pernyataan kita ternyata nggak ngerti bahasa, ngapain saya jelasin? Ngapain? Bahasa aja nggak ngerti kok. Pelajari dulu apa definisi terminologi, atau jangan-jangan nggak tahu apa terminologi dan etimologi. Heran saya. Gitu ya Bu Podi ya. Ibu pelajari dulu tuh. Tuh bacakan Afi itu kitab Roma itu. Berarti ibu menuhankan. Kalau konsekuensinya taat itu hanya kepada Tuhan, tidak boleh kepada manusia nih. Oke, Roma 13:1 di sini dikatakan setiap orang haruslah taat kepada pemerintah. Ini menuhankan pemerintah, Kak. Kak Podi. Ya tadi kan tentang masuk ke surga itu, makanya saya bilang si Muhammad itu udah menentukan dirinya. Bu, ibu nggak harus tahu. Bentar. Ibu bilang si Muhammad dari tadi saya tidak pernah si Paulus, si Yesus, si Paulus, si Yesus. Ibu nggak menghargai diri saya nggak apa-apa. Ya, sorry. Bu, saya sekali lagi saya katakan ya, ibu tidak bisa menggunakan diksi apapun untuk menyelamatkan diri. Ibu bilang tadi taat itu nggak boleh kepada manusia tapi kepada Tuhan. Alfi menunjukkan bahwa Paulus mengajarkan untuk taat kepada pemerintah. Ibu membela apa lagi? Oh, inti berkara masuk surga. Saya katakan bahwa kami umat Islam jangankan untuk masuk surga, untuk damai di dunia aja kami taat kepada nabi kami. Kenapa? Allah itu mengajarkan ajaran yang dia kehendaki melalui nabi ini. Maka patuh kepada nabi ini itu sama dengan patuh kepada Allah. Sebagaimana Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada siapa yang mengutus aku. Sama. Kalau kognitif ibu tidak cukup mampu menerima ini, tidak masalah. Makanya saya minta tolong, saya kasih ibu waktu 1 bulan untuk memahami etimologi dan terminologi yang membingungkan. Karena di sini tempat kita nggak bisa belajar bahasa Indonesia di sini. Ini tempat kita diskusi lintas agama. Belajar bahasa itu salah satu cara untuk memahami agama. Ya, jadi ibu silakan belajar bahasa Indonesia dulu ya. Ibu pahami terminologi dan etimologi. Baru ibu diskusi lagi dengan saya. Baru saya nanti masuk. Ya. Yang lain, siapa yang lain? Kasihan yang lain juga dapat ilmu. Stagnan kita di situ ya. Aku pertanyaan tadi maaf ya kalau ada kata yang salah. Enggak, ibu nggak salah, wajar. Ibu diwajarkan. Kalau saya bilang tadi sisinya itu, mohon maaf. Ya, itu nggak sopan ya Bu ya, jangan ya. Kalau kita bilang si Jokowi, si kan Prabowo itu nggak sopan ya. Gitu loh. Pertanyaan pun sekarang aku timbul sendiri, nggak ada konsep-konsep mau ini gitu loh. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti saya dapat di sini. Udah ngerti kata umat. Udah ngerti kata umat. Kata umat udah paham. Kata umat udah paham Ibu ya. Udahlah. Udah. Umat kita mungkin semua gini deh. Umat. Kak Rosi buang aja judulnya. Coba jelasin umat Buang artinya apa, Bu? Umat itu pengikut. Pengikut Pintar, Ibu. saya. Udah pintar dia. Udah pintar. Umat Kristus. Nah, ya. Itu ya Bu ya. Jadi umat artinya adalah pengikut. Kak Rosi dibuang aja Kak Rosi itunya. Nabi Muhammad setara dengan Yesus, betul. Betul, Nabi Muhammad setara dengan Yesus. Tapi Yesus tidak setara dengan Allah karena Yesus itu adalah kan saya sudah mengatakan Nabi Muhammad setara dengan Yesus, betul. Karena sama-sama utusan, sama-sama mengajarkan apa yang diajarkan oleh yang mengutus, yaitu Allah. Yesus sudah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan padanya. Barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Nabi Muhammad juga begitu. Dia tidak bicara dari dirinya sendiri. Nabi Muhammad tidak bicara menggunakan hawa nafsunya. Semua yang disampaikan adalah wahyu dari Allah. Nabi Muhammad itu berkata bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia meninggal nanti. Tapi dia bisa menyampaikan sesuatu. Aku menjamin umatku, karena itu adalah pemberitahuan dari Allah. Jadi Nabi Muhammad setara Yesus. Betul. Aneh. Semakin aneh aku nanti. Nabi Muhammad gak tahu dirinya sendiri. Tapi dia menjamin orang. Karena dia bukan Tuhan. Dia menjamin orang karena diberitahu Tuhan. Tapi dia menjamin orang. Sama seperti Yesus nggak tahu hari kiamat. Karena Tuhan. Mana?
Sejak Makanya kapan Yesus dia tahu? berani menjamin orang. Sejak kapan Yesus menjamin kalian masuk surga? Dari tadi aja itu ibu nggak jawab. Emang kapan Yesus menjamin ibu masuk surga? Yesus mengatakan kehidupan kekal itu kalau mengikuti perintah Allah Bapa. Gimana sih Bu? Kok balik lagi ke tema tadi? Bu, Yesus tidak pernah menjamin dari dirinya sendiri. Coba tunjukkan. Bahkan dia katakan itu surga Bapakku loh. Ada Bukan yang punya lebih, dia yang loh. lebih paham Dia atau menyiapkan Umi tempat menjelaskan. loh. Coba itu kalau Mana Umi dasar pengen kalau benar-benar bawa tahu, pendeta ibu ke itu sini, tunjukkan kepada yang saya para ahli, bahwa ada. contoh Apa? Contoh konsep Tritunggal itu yang lebih paham tuh yang saya tahu itu Raja Debat. Apa? Tolong loh, kalau memang jujur mau Bu, tentang jangankan si Tritunggal Raja yang Debat, benar itu. Bu. Jangankan si Raja Debat, Ibu suruh Yesus turun ke sini, saya tungguin. Bahkan Paulus ke sini saya Itu tungguin. kan, Jangan usah Raja Debat. itulah buktinya. Ya, Teripa kalau memang jujur mau tahu konsep ketuhan yang Ya benar, suruh dia itu ke sini. Raja Debat Suruh yang- dia ke sini. Suruh dia ke sini, berani nggak dia Oke, ke sini? undang aja. Nanti saya Ibu lah. Kok saya yang harus? Bu, Oh, benar. saya ini bukan orang yang Itu. membutuhkan pengetahuan dari orang Kristen awam. Saya membutuhkan pengetahuan dari orang Kristen yang kredibel, scholar, pendeta, evangelis. Si Raja Katanya- Debat siapa? Saya tanya, tunggu. Saya Raja Kayak Debat itu Umi. siapa? Pendeta. Bu, saya tanya, Raja Debat itu siapa? Saya ini mahasiswi. Saya tidak butuh ilmu dari tukang cilok, ngaku-ngaku Raja Debat. Bu, kalau ngaku Raja Debat saya juga bisa ngaku istri Yesus, Bu. Asal yang memegahkan diri itu udah kurang bagus loh menurut saya. Loh, Bu, justru si Raja Debat itu profesor, namanya mau apa? mahasiswi. Ibu lihat ya, namanya saja Raja Debat, dia sudah memegahkan diri. Itulah iblis. Ibu tidak sadar sudah menampar si Raja Debat. Tapi Saya itu tidak kan pernah hanya mengatakan ratu itu, debat. hanya tulisan. Saya Enggak. tidak pernah. Bu, nggak usah banyak cerita. Ibu suruh si Raja Debat itu ke sini dan tunjukkan apa kredibilitasnya sebagai seorang yang betul-betul bisa bicara agama. Saya sudah katakan, saya tidak butuh ilmu dari jemaat awam yang ngaku-ngaku Raja Debat. Kenapa? Sama kayak ibu nih dari tadi nih, ya muter-muter kata umat aja nggak paham. Saya adalah orang yang mencintai juga diri saya. Saya harus membatasi akal, ya. Saya tidak mau bicara dengan orang sembarangan yang ngaku-ngaku. Kalau memang saya mau ngomong dengan orang sembarangan yang ngaku-ngaku, kenapa saya nggak ngomong saja sama ODGJ, Bu? Mending saya ngomong ke rumah sakit jiwa. Kamu Nasution? Iya, saya Nasution. Kamu Pak Jokowi? Iya, saya Jokowi. Saya percaya lagi. Mending saya ngomong sama ODGJ. Ini Raja Debat. Emang dia siapa? Profesor, doktor, pendeta, evangelis. Ibu tahu nggak kerjaannya siapa Raja Debat itu? Kerjaannya apa? Nama aslinya siapa? Nggak tahu, tapi inilah kenapa ibu sesat. Hanya karena namanya Raja Debat, menghujatnya pintar, ibu langsung jadikan dia patokan keyakinan itu ibu. kan menghujat lagi. Sementara ibu nggak tahu. Tentang konsep ketuhanan. Saya tanya, ibu bilang si Raja Debat itu paham tentang konsep ketuhanan Tritunggal. Saya tanya, siapa dia? Menyandarkan ilmu kepada orang yang tidak dikenal. Inilah kenapa orang sesat. Saya kalau ditanya, Ibu Unirifa percaya tentang tauhid, siapa yang ngajarin? Muhammad Sallallahu. Cuman saya kurang pintar karena Udah saya enggak. Bu, saya ini lagi nggak mau. Saya lagi nggak mau kayak kita tuh lagi di arisan ngomongin orang lain yang nggak ada urusannya dengan saya, tidak menambah apapun kepada saya, buang-buang waktu saya. Yang mau diskusi aja ya, Ibu sudah selesai ya. Ibu cari belajar dulu bahasa Indonesia. Tadi Udah, Teh saya Uni mau langsung- sama orang yang langsung ngomong, maju. Uni, Tuhan coba- aja suruh. Itu coba- aja coba dari Alfia situ ngomong kan sama Teh kakaknya, Uni. udah nggak Apa sih? sopan. Nyuruh Tuhan mau Loh, kok nggak turun sopan? Tuhan Bu, tunggu. untuk menjelaskan Tuhan Ibu itu sering Udahlah, turun, Uni. Bu. Oke, Penonton saya yang kasih. bijak Tuhan itu Ibu pasti bahkan menggendong mengerti. ya, nih. Bukan menghujat. Ini saya kalau bilang Tuhan Ibu suruh turun karena Tuhan Ibu sering turun nih. Saya kasih menghujat, data enggak, nih. saya bilang Tuhan Ibu menghujat. bahkan menggendong nih. Tuhan Ibu menggendong Dikasih Tuhan data, Bu. Ibu. Tunggu dikasih data, Bu. Tunggu Bentar dikasih data, dulu, Bu. saya Tunggu. kasih data dulu. Tuhan Ibu menggendong orang nih ada. Jadi Tuhan Ibu tuh wajar turun menurut agama Kristen. Bahkan Tuhan Ibu tuh datang ke Mekah loh, Bu. Nggak tahu saya, mungkin lagi menyembah Allah dia. Jadi dianggap mahasiswi, tapi cara penyampaiannya suruh Tuhan. Aduh, dari situ otaknya loh. kita Ibu bilang, bisa nilai. Ibu bilang hanya si Raja Debat, congor Pak. Teh Uni memang Makanya salut dengar saya dulu. congornya lancar. Ibu gitu. itu sebenarnya penghujat. Cuman ibu itu sok baik depan saya. Saya membukakan siapa ibu sebenarnya. Ibu adalah pengikut Raja Debat. Raja Debat itu penghujat. Saya membuktikan kalau ibu sebenarnya sok baik tapi penghujat. Nah, bukti kalau ibu penghujat adalah ibu sakit hati ketika saya katakan jangankan si Raja Debat. Saya kalau Tuhan Ibu pun menjelaskan ke sini tentang Tritunggal, saya tunggu. Itu bukan penghujatan, tapi tantangan. Kenapa? Tuhan Ibu sering turun nih. Tuhan menggendong nih. Menggendongku ke toilet. Nih Tuhan. berani. Itulah makanya Ibu belajar. Saya tegas orangnya, nggak usah pakai sosok bahasa ini.
Tuh, nih. Nah, Yesus menggendongku ke toilet tuh. Ntar. Ada datanya kok saya. Ibu nggak mute. Kalian yang penghujat. Ibu nyerocos terus sih. Nyerocos terus. Ibu tuh penghujat. Ibu pengikut si Ibu ternyata pengikut si Raja Debat. Pantesan ibu kayak gini. Nggak usah sosok baik depan kami umat Islam. Saya tahu nih. Tuhan ibu nggendong nih. Arti umat. Nih, tengok nih. Tuhan ibu menggendong nih. Muslim, saat aku sakit Tuhan Yesus menggendongku ke kamar mandi nih. Nih, Tuhan ibu turun nih. Tuh. Yang nggak diakui. Nih. Itu Anda bawakan. Udah jangan di mute host. Biar dia baca ini. Nih, saya tantang Yesus menjelaskan Trinitas ke saya. Nih. Nih Tuhan ibu pernah turun loh gendong bapak ini loh. Bapak ini hebat loh bisa digendong. Ibu pernah nggak digendong Yesus? Itu kesaksian Itu murtadin. kalau gambar-gambar itu bisa dibikin-bikin oleh si penghujat. Ini Yusuf Manubulu. Ini YouTube Manubulu. Ini pendeta ya Bu. Ini ya udah. Dari mana ibu tahu kalau dia dari mana ibu bilang? Dari mana ibu tahu kalau dia mengaku pintar? Ini Yusuf Manubulu Bu. Ini pendeta ibu namanya Yusuf Manubulu. Dia udah pernah ngeliat Yesus tangan Yesus bolong kata dia. Mau profesor mau paus saya nggak. Ya udah kalau gitu siapa ibu saya dengarkan. Ibu aja nggak percaya sama paus ibu kok. Ngapain saya dengarkan ibu? Udah gantian yang lain. Di Udah mulai ibu udah makasih. Udah kelihatan kok dia pengikut Raja Debat. Ibu ini kayaknya ahli Trinitas deh. Kalau saya ahli mungkin saya udah buka room. Saya kan tadi udah bilang jemaat biasa. Kak Podi, coba ngomong sama Alfi bentar Kak Podi ya. Bebek ngomong sama Alfi nih. Kakak tahu nggak Raja Debat itu berguru ke siapa? Kenal nggak siapa gurunya? Gak perlu saya tahu tuh. Karena saya bilang kalau kakak lebih tahu tahu siapa kan dari gurunya, saya. Pernah dijelaskan kan. Kakak kalau nggak tahu siapa gurunya, bagaimana kakak bisa menstandarkan ilmu pengetahuan kepada beliau? Bisa nggak dia menjelaskan apa itu humeis, poneite, meho, didaskalos, kaiho, krios? Bisa nggak? Bisa. Coba mana ada waktu bisa baca original teks? Sejak kapan Raja Debat bisa baca Grekoina? Sejak kapan Raja Debat itu bisa baca Grekoina? Atau yang di dalam Injil Yohanes 13:13 nih, Injil Yohanes 13:13. Antum tadu'unani mu'alliman wa sayyidan. Tuhan Anda itu setara dengan sayyid doang itu. Di terjemahan LAI doang dikatakan guru. Di terjemahan LAI doang dikatakan guru dan Tuhan. Sementara di bahasa Arabnya mu'allim, guru, wa itu dan sayyid. Sayyid itu junjungan Tuhan, orang yang dihormati, bukan Tuhan. Perhatikanlah. Jadi tolong himbauan kepada yang ibu katakan sebagai Raja Debat lah. Ajak ke sini. Kalau memang jujur ya silakan aja. Anda kan ajak ke sini. Saya lihat sendiri kan boro-boro saya. Udah ibu udah. Artinya ibu udah gak mampu udah. Yang lain ya saya nggak mau buang-buang waktu. Yang lain yang bisa diskusi sama saya naik. Kalau tidak nggak usah. Bu, saya ini orang yang menyediakan waktu untuk mengedukasi publik dan tidak mau buang-buang waktu. Saya tidak dibayar, Bu. Sedangkan dosen yang dibayar saja dia berhak marah loh kalau ketemu sama murid ngeyel. Dia suruh keluar itu dari kampus, Bu. Apalagi saya yang nggak dibayar di sini. Jadi saya ibu udah diam, udah ibu diam. Ibu belajar dulu. Saya sudah bilang ibu belajar. Bu, ibu belajar bahasa Indonesia dulu. Ibu belajar. Oh ya, bukan Bu. Bukan ibu muridnya murid saya. Murid saya ibu. Muridnya guru PAUD. Silakan ibu belajar dulu bahasa Indonesia. Baru nanti ketemu lagi sama saya ya Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Mohon maaf. Guru saya. Udah ibu turun. Ibu muridnya Raja Debat udah. Dulu nih, aku tes dulu bahasa Indonesia dia. Aku tes dulu ya. Maaf. Bu, saya tes dulu bahasa Indonesia bentar sebelum turun. Bu, saya tes dulu bahasa Indonesia. Tritunggal artinya apa, Bu? Bahasa Indonesia coba, Bu. Tritunggal artinya apa? Udah. Di kitab Anda juga ada saya lihat. Astagfirullahaladzim. Saya mau tes ibu bahasa Indonesia. Udah saya udah bilang ini penghujat sebenarnya. Dia ini penghujat, dia pengikut Raja Debat. Penghujat itu artinya adalah bukan hanya yang berkata-kata kasar dan kotor, tetapi orang yang mempelintir kitab orang lain, bahkan mempelintir kitabnya sendiri, bahkan mengatakan Tuhannya sendiri jelek, Tuhannya terkutuk, itu penghujat. Udah, saya udah bilang dari tadi, yang diskusi sama saya, kalau bisa transfer knowledge, saya lagi butuh ilmu. Kenapa saya butuh ilmu? Saya lagi nyari dari kemarin, dari beberapa tahun silam. Apa alasan Yesus dikatakan juru selamat? Di dunia nggak selamat, di surga juga nggak selamat. Mana datanya? Itu loh. Dari tadi kan saya minta begitu. Ibu sudah saya bilang dari awal. Bu, ibu kan jemaat awam.
Ibu nggak usah berdebat berdiskusi sama saya. Ibu belajar saja sama saya. Ibu bilang iya Teh Uni, tahu-tahu menjelaskan. Ujung-ujungnya nyodor-nyodorin Raja Debat. Ibu bininya si Raja Debat. Kenapa butuh banget si Raja Debat itu didengarkan? Siapa dia? Namanya nggak tahu, orangnya siapa? Udahlah, kami umat Islam ini bukan umat yang bisa kalian perintahkan sesuka hati kalian. Kami di sini mengedukasi dengan sukarela dan kami membatasi juga, nggak mau berhadapan dengan binatang, ya. Silakan yang mau diskusi aja, ya, yang mau diskusi aja. Yang tidak mau diskusi tidak dipaksa di Komal ini. Tadi saya sudah bilang tadi di awal-awal. Silakan, Kak Ros lanjut Kak Ros atau Alfi silakan. Apa nih? Syaratnya harus pandai bahasa Indonesia. Ya, Syaratnya bahasa harus Indonesia. mengerti bahasa Indonesia, itu syaratnya. Kalau enggak belajar dulu bahasa Indonesia baru kesini. Permisi. Siapa yang mau sapa? Bang Handi atau Alfi atau saya nih? Permisi. Ini lanjut, aku cuma moderatorin biar ada topik. Iya. Iman Ya, ya? bentar dulu. Iman bentar. Alfi ambil alih, mau sapa yang lain Iya, silakan. ini tadi ada Kak Lianka. Assalamualaikum Kak. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik, Maaf alhamdulillah masih tadi muter. saya ditelepon Bunda itu Siap. untuk mewakili beliau untuk membantu beliau. Oke, silakan Oke, lanjut, baik. Bang. Terima kasih udah hadir. Bang David, Bang Immanuel, itu suara ludahnya. Aduh, tolong ditahan dulu, Bang. Kedengaran banget itu. Kalau lagi ngunyah-ngunyah nanti aja. Bang David. Bang David. Ya, permisi, Bang. Sabar, Bang. Bang, aku lagi nyapa orang, Bang. Sabar, Bang ya. Sabar. Anda kan dikasih ngomong. Shalom, Bang. Berarti dari Kristen ya, Bang David ya? Dari Kristen ya? Ya betul. Oke, baik. Bang Immanuel, buka mic sekarang, Bang. Ya, bagi Kristen nggak boleh ngomong salam. Salam itu salam damai. Nggak boleh Tahu kasih kan aku sama orang kafir. balas. Alaihim salam. Udah. Sekarang posisi teman-teman berdua ini, Bang Immanuel dan Bang David, ingin berdiskusi dua arah atau hanya bertanya? Silakan. Mau bertanya aja, Bang. Oh, mau bertanya aja. Berarti belajar ya? Belajar. Mantap. Selain Yesus berarti ada Muslim juga guru kalian ya? Boleh. Ya. Silakan lah, bertanya lah. Uni monitor Uni. Udah bisa Uni? Boleh, mau bertanya silakan. Ada yang pengen belajar Uni. Yang saya mau tanya, dari awal-awal saya tanya sama Mbak Rifa, perintah sunat itu di mana di Al-Quran? Dan Muhammad juga nggak disunat. Udah turun. Itu udah selama gua kenal lu, gua hitung udah 74 kali lu nanya ini doang. Lu turun, nggak nyambung. Udah dijawab beribu kali oleh umat Islam itu. Percuma. David aja lanjut. Iya David, Bang David. Ya. Oke. Tampaknya Bang David ini santun ya. Ingin bertanya abangku atau ingin berdiskusi dengan Uni Rifa? Ya. Saya mau tanya ya. Keselamatan dalam Islam itu berdasarkan iman saja atau iman dan perbuatan? Oke, keselamatan ya. Saya jawab pakai dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Beriman tanpa beramal munafik. Beramal tanpa iman itu namanya apa? Fasik. Atau zindik juga bisa. Atau bisa juga dibilang kafir juga. Banyak orang yang berbuat amal soleh tapi tidak beriman, itu kafir juga. Bisa juga orang fasik. Tergantung nanti siapa. Gitu. Jadi harus kedua-duanya. Segitu Bang. Kalau di Islam itu kan ada timbangan amal ya. Artinya ketika amal itu amal soleh ditimbang lebih banyak daripada dosa, otomatis masuk surga. Jadi begini, ada beberapa orang dengan kriteria tertentu. Yang pertama, dia auto surga tanpa dihisap. Siapa dia? Mereka adalah al-anbiya, para nabi, ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu dalilnya mengatakan bahwa beliaulah yang pertama sekali masuk ke dalam surga, ya. Harus saya bukakan dalilnya. Bentar aku angkat jemuran dulu Bang Handi, Ujan, Bang Handi dan Alfi. Baik. Oke, Bang David, biar nggak melebar dari jawaban Uni, ku minta waktunya dulu ya. Kita tunggu Uni Rifa dulu ya sebentar ya. Sorry, aku lupa kalau aku ngelondri baju, bukan dijemur bajunya. Allahu. Iyalah. Ini Uni, daripada nganggur, sapa dulu nih Kak Keke. Assalamualaikum. Selamat siang Kak Keke. Halo, kedengaran suara saya?
dengar Kak Keke. Ya, Selamat siang. Ya. Ya, dari muslim atau non muslim Kak? Mohon maaf. Nonis. Nonis ya. Oke, ini kan Bang David bertanya ke Unirifa. Kak Keke-nya di mute dulu ya. Ya. Oke, baik, Ya, terima kasih. Bang Silakan David, Uni. saya jawab ya. Dalam surah Al-Ankabut juga dikatakan bahwa dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, saya adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim nomor 505 ya. Nah, kemudian begitu juga ada orang-orang yang kemudian yang amal perbuatannya solatnya kata Allah, amalan yang paling pertama dihisab itu adalah solat. Ketika solatnya itu baik, maka dia sudah pasti baik karena Allah menjanjikan barang siapa solatnya bagus maka dia akan menghindarkan dirinya dari perbuatan mungkar ya, karena solat itu menghindarkan seseorang dari perbuatan mungkar. Kemudian kalau dilihat amalan solehnya lebih banyak, maka amal perbuatan buruknya lebih sedikit, maka dia masuk surga. Tapi nggak segampang itu ya. Di yaumil hisab itu bukan kayak kita lagi nunggu di pengadilan ada AC tempat duduk ya Bang ya. Bukan Bang, diceritakan di situ bagaimana huru hara besar itu sangat menakutkan pada saat itu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun sangat ketakutan pada waktu itu. Ya, jadi nggak ada tuh kayak kita lagi nunggu, iya gue lagi dihakimin tuh kayak di film-film Bang ya. Ada tempat duduknya, ada kayak tangga gitu ya. Terus malaikat lagi nyata cantik kayak perempuan pakai sayap gitu. Kamu kemarin ngapain? Nggak gitu Bang. Yaumil hisab itu termasuk peristiwa yang sangat ditakuti oleh para nabi. Ya, begitu. Nah, jadi di situ juga ada proses penyiksaan terhadap hamba-hamba yang songong sotoy. Contoh, ada orang-orang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang suka meminta-minta padahal badannya sehat, ya, suka minta pak, padahal dia sehat, nggak mau bekerja, malas. Apa kata hadis mengatakan bahwa nanti ketika dibangkitkan wajahnya tidak memiliki daging dan dia akan diseret wajahnya ke tanah. Jadi sudah ada penyiksaan di yaumil hisab itu. Ada nanti yang bangkit dengan berupa bentuk binatang. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad nanti akan dibedakan dengan apa? Dengan bekas wudhunya yang bersinar. Jadi yaumil hisab itu sebenarnya peristiwa yang disepelekan oleh orang-orang yang mendengarkan, tapi itu sebenarnya sebelum neraka itu adalah tempat yang juga menakutkan. Sebelum yaumil hisab, tempat yang menakutkan lagi apa? Yaitu azab kubur gitu. Jadi manusia itu akan mengalami beberapa fase ya. Di dunia sudah ada yang dihapus dosanya karena dapat kafaratnya, dapat hukumannya. Maka nanti kalau masih belum lagi, jadi enak jadi umat Islam itu Pak. Makanya kami bebas memilih mau selesaikan urusan dunia mau di dunia atau nanti setelah kau mati. Kalau saya lebih memilih untuk menyelesaikan urusan dunia kami di dunia. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi begitu Pak. Nah kalau masalah timbangan-timbangan Pak, mohon maaf bukan kayak timbangan cabai Pak yang ada ukurannya. Jangan Bapak tanya lagi nanti pakai kilogram apa, pakai ukuran apa. Kayak ada tuh Oten nanya tuh. Timbangannya bentuknya kayak apa? Timbangan kayak di Pusyandu dipakai ayunan? Enggak. Itu adalah perumpamaan dari Allah. Betapa Allah itu adil karena timbangan itu. Kalau Bapak lihat di dalam tempat peradilan, kenapa ada patung mata tertutup lalu ada timbangan? Itu sebenarnya simbol keadilan. Tuhan adil di situ menimbang. Bukan Tuhan nimbang-nimbang kayak jualan cabai, bukan ya. Nggak ada cara begitu kami memahaminya. Karena itu peristiwa yang belum kami alami. Jadi kami hanya memahami bahwa Allah akan bersikap adil. Begitu. Silakan Pak David. Ya, saya mau fokus ke timbangan amal tadi ya. Tapi artinya kan konsepnya itu kan ketika amal itu lebih banyak daripada dosa, umat muslim otomatis masuk surga. Artinya yang menentukan seorang muslim masuk surga atau tidak itu adalah amalnya. Bukan, yang menentukan Allah. Amal nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Amal itu adalah perbuatan, ya. Jadi yang menentukan masuk surga itu Allah, bukan amalnya. Karena bukan banyaknya amal yang menjadi kau masuk surga, tapi ridho Allah karena amalmu. Paham ya Pak? Jadi amal itu Pak, nih saya kasih tahu nih, Mbak Im Wong itu kan beramal tuh. Dia bersedekah 1 miliar. Bang Handi sedekahnya cuma 5.000. Nah kenapa Bang Handi yang lebih berhak masuk surga? Karena Mbak Im Wong bisa jadi dia bersedekah karena ingin buat konten, dilihat orang biar terlihat alim. Bang Handi betul-betul karena Allah. Karena dia melihat orang itu butuh dan betul-betul karena ketakutannya kepada Allah. Maka yang lebih berhak itu Bang Handi. Amal yang diridhoi adalah amal yang diniatkan karena Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena dikatakan oleh Umar Ibn Khattab, innama a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya.
Bukan amal yang menyelamatkan, tapi Allah. Dan Allah menyelamatkan kenapa? Upaya kita. Begitu. Izin Bang David sebelum masuk. Uni, agaknya kamera Uni blur Uni. Kayak kamera zaman bahola ini. Agak bagus. Enggak lah, di YouTube bagus kok. Afi itu matanya yang blur tuh. Itu tuh. Tengok. Enggak, tengok komentar di bawah tuh. Kamera Uni blur loh. Bagus. Ada yang bagus, ada yang enggak sih itu. Tapi aku bagus itu kok. Oke. Silakan. Maaf Alfi potong. Oke. Yang blur berarti itu mungkin yang blur itu belum sholat zuhur. Sholat zuhur dulu. Oke. Teoni, yang pada konsep timbangan amal itu yang ditimbang adalah amal soleh dan dosa. Ya kalau misalnya Tuhan menilai amal seorang manusia itu bukanlah amal yang soleh, dia tidak akan masukkan itu pada timbangan amal, tapi pada dosa, gitu kan? Iya. Jadi menentukan Allah, betul. Dia menentukan Allah. Loh artinya yang menentukan itu tetap amal perbuatan. Karena amal gimana sih? Yang menentukan dia amal soleh atau amal baik? Bang, gimana sih Bang? Yang menentukan itu amal soleh amal baik siapa? Amal buruk atau amal baik siapa yang menentukan? Itu Tuhan yang menentukan. Tapi begini, ada satu bahasa Indonesia juga yang penjelasannya nih. Ini kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia juga deh, Bang. Yang menentukan amal itu baik atau tidak adalah Allah. Maka yang menentukan seseorang masuk surga itu siapa? Amal atau Allah? Loh kalau amal Anda amal soleh, banyak orang berbuat baik belum tentu itu amal. Seorang kafir ya membangun jalan, bahkan membantu masjid, menurut dia amal. Tapi apakah itu kehitung? Ya kagak. Ada juga orang muslim gitu ya, dia beramal, tapi Anda tahu isi hatinya hanya Allah yang tahu. Di mata orang ya dia beramal, tapi isi hatinya seperti apa hanya Allah yang tahu. Itu loh bahasa Indonesia nih, nggak ngerti lagi. Makanya sebelum diskusi bahasa Indonesia dulu deh. Oke? Ya gimana Bang David? Bang David? Wah pingsan daeng si pick up. Habis kuotanya tuh. Oh ada. Bang David, kalau Kristen itu dijamin masuk surga atau masih usaha lagi? Ya kita sudah dijamin masuk surga. Siapa yang menjamin Anda masuk surga? Siapa yang menjamin? Yesus lah. Di mana tertulis Yesus menjamin Anda masuk surga? Ya Yesus sendiri mengatakan barang siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan Di mana tertulis ada kata surga di Bible? Loh itu selamat artinya apa kalau bukan surga? Di mana tertulis itu? Loh selamat itu berbicara tentang kehidupan kekal kok. Yesus tidak pernah bicara selamat apa di dunia, tidak pernah. Bagaimana cara Anda selamat? Apa yang Anda lakukan? Percaya, iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan. Percaya saja, nggak perlu bergerak. Loh, enggak. Tindakan itu adalah bukti dari. Oke, baik. Apa tindakan Anda sesuai yang ada di Bible? Tindakan apa yang Anda lakukan sehingga Anda masuk surga? Tindakan, bukan iman, tindakan. Kalau saya beriman kepada Kristus, artinya apa? Saya menunjukkan itu dari perbuatan saya. Ini perbuatan dari apa yang Anda lakukan? Perbuatan apa? Seperti apa? Saya percaya pada setiap perkataan. Percaya saya lagi. harus mengikuti setiap perkataan Yesus. Bahasa Indonesia nih, Anda udah percaya. Terus Anda berbuat apa? Bang, percaya itu tidak hanya sekedar lisan saja. Iya. Tapi tindakan itu yang membuktikan. Ya, apa tindakan saya Anda? percaya atau tidak kepada Kristus. Apa tindakan yang Anda lakukan apa? Ya mengikuti apa yang Yesus katakan gitu loh. Inti dari ajaran Kristus. Baik. Terima kasih. Apakah Yesus pernah mengatakan pergi gereja hari Minggu? Jawab. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya, kenapa Anda melakukannya? Kenapa Anda melakukannya? Loh, ibadah itu kewajiban.
Ibadah itu kewajiban, tidak perlu. Siapa yang menyuruh Anda pergi gereja? Dengerin. Siapa yang menyuruh Anda pergi gereja hari Minggu? A. Yesus, B. Bapak gereja. Itu tradisi para rasul. Saya ulang kembali ya. Siapa yang menyuruh Anda pergi gereja di hari Minggu? A. Yesus, B. Bapak-bapak gereja. Saya sudah katakan itu kami mengikuti tradisinya para rasul. Rasul siapa? Tradisi itu siapa nama rasul itu? Hari Minggu adalah kebangkitannya Yesus. Siapa nama rasul itu yang membuat tradisi? Siapa nama? Oh, para rasul, semua para rasul itu ya siapa namanya? Sebutkan. Sebutkan di mana? Siapa? Siapa nama rasul itu? Siapa nama rasul itu? Tertulis di mana? Rasul itu berkata, pergi gereja hari Minggu masuk surga. Siapa? Silakan pakai data. Enggak, tadi kayaknya posisi saya bertanya kenapa jadi ditanya gitu. Ya ini kan balik keselamatan lu. Oke, sebutkan dulu, habis ini lu nanya lagi. Siapa nama rasul itu dan tertulis di mana memerintahkan Anda pergi gereja hari Minggu? Kalau ada, saya akan pergi keluar cari sutet, saya panjatin, saya teriak di atas, minta ampun sama Anda. Karena Yesus tidak pernah ngajarin demikian. Cita-cita masuk surga, semua yang dilakukan Yesus kau nggak lakukan. Itu namanya cita-citamu tidak kesampaian. Nah, udah lanjut Pi. Ya, saya lanjutkan materinya ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang mensupport aku sebelumnya ya, mensupport aku yang udah beliin buku, udah support aku kasih vitamin. Masya Allah, terima kasih. Aku nggak bisa ucapkan banyak kata-kata lagi. Semoga apa yang diberikan ke aku ini adalah bentuk rahmat dari Allah buat aku sendiri, dan aku bersyukur atas semua rahmat Allah yang udah support aku kasih vitamin sama buku, itu luar biasa. Nah, kita ke David lagi nih. Nah David, tadi kamu kan bertanya tentang amalan. Saya mau meluruskan cara berpikir. Saya bingung ya. Ketika yang menentukan amalan seseorang itu dikatakan amal baik atau buruk adalah Allah, kamu katakan amal yang menentukan orang masuk surga. Padahal amal yang nampak di mata manusia terlihat baik, itu Allah yang tentukan apakah itu layak dikatakan baik atau tidak. Maka kamu tidak bisa memahami konstruksi bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika saya katakan yang menentukan seseorang masuk surga adalah Allah. Kenapa? Yang menentukan amal baik dan soleh itu adalah Allah. Nah, inilah kegagalan kalian, bahasa Indonesia. Ya, makanya saya sarankan buat teman-teman Kristen yang mau ingin paham bagaimana agama yang baik dan benar, paham ilmu apapun, mohon jangan disepelekan belajar bahasa Indonesia. Jujur saya dulu bahasa Indonesianya 9 memang, ya. Nah, memang saya adalah orang yang sangat mencintai bahasa Indonesia. Tolong, ketika kalian sudah mengerti apa itu hakikat, ontologis, epistemologis, insya Allah kok, pakai akal dan kaidah ilmu saja kalian tidak akan tersesat. Dan satu lagi yang kalian butuhkan, kejujuran. Ya, pertama ilmu, pertama common sense, akal dan hati nurani, kedua ilmu, yang ketiga adalah kejujuran. Itulah 3 hal yang harus kalian bawa ketika diskusi. Kalau kalian tidak bawa ketiganya ini, kalian akan tersesat. Nah, contoh, kita tanya nih sama David. David mau melanjutkan bertanya ke saya atau mau melanjutkan diskusi tentang juru selamat nih? Karena saya mau mengkonfirmasi bahwa apa yang saya katakan itu benar. Orang Kristen gagal di bahasa Indonesia. Boleh nggak saya uji David untuk menunjukkan bahwa orang Kristen itu nggak ngerti bahasa Indonesia? Boleh nggak? Boleh. Nggak, saya cuma nguji aja, mau membuktikan omongan saya. Oke, David, arti anak Allah artinya apa, David? Silakan dijelaskan menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Silakan jelaskan apa arti anak Allah. Itu kan, aku udah bilang, aku terbuktikan orang Kristen itu banyak yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Aku tanya anak Allah aja mereka nggak bisa jelasin kok. Anak Allah itu istilah bunda.
Ya, apa artinya dalam kaidah bahasa Indonesia? Silakan dijawab. Saya minta dalam kaidah bahasa Indonesia, bukan bahasa roh ya Bunda, bukan bahasa rohani ya. Anak bahasa Allah ya Indonesia. berarti anak dari Allah. Oh, anak Allah, anak dari Allah. Secara anak ini dari ya, Allah. istilahnya secara etimologi bahasa ya, jangan ke situ dulu, karena sama aja kan dengan anak manusia, berarti saya memang manusia gitu kan. Berarti Kalau anak Allah misalnya- adalah Allah. Iya, jadi kalau Oke, misalnya kalau dia gitu, anak, oke. anak monyet, berarti kan sebetulnya dia monyet juga. Monyet. gitu, Berarti kan, kalau karena anak Allah ada manusia. Allah. Iya. Oke, mari kita lihat kejujuran Ibu Keke. Tadi saya sudah menguji kepintaran Ibu Keke bahasa Indonesia. Beliau sudah memahami bahwa menurut Ibu Keke anak Allah adalah Allah. Mari kita uji konsistensinya sekarang. Ibu buka Keluaran pasal 4 nomor 22, Ibu. Bentar ya, tunggu ya Bu, Ya. saya buka dulu Ya, ya. silakan. Keluaran. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Anakku ini, kunya siapa? Allah bukan, Bu? Iya, Allah. Nah, Israel ini anak Allah ya, Bu. Maka Israel itu Allah ya, Bu. Yakub itu Allah ya, menurut Ibu Beda ya. lagi Bu, beda Oh, lagi. beda lagi. Bukan, maksud saya begini, Beda maksud saya begini ya. lagi. Maksud saya begini, Uni itu anak manusia, berarti secara umum kan memang Uni manusia, benar? Iya, kan arti anak Nah, Allah setelah adalah itu Allah. setelah Anak itu manusia Uni, manusia, anak ya. monyet monyet. Ya udah Ya. nggak usah diulangin. Itu udah saya udah Setelah paham. itu Saya saya bukan orang Kristen Setelah yang itu, gagal tunggu dulu, paham. saya lagi mau ngomong kan. Yaudah. Uni kan nanya, Uni anak manusia, jadi benar anak manusia. Uni itu anak ibunya Uni. Menjelaskan Uni sih. Kenapa menjelaskan yang lain? Bentar dulu ya Handi saya lagi bicara, jangan dulu dipotong. Kan Uni minta penjelasan, jadi nanti saya akan berhenti. Nah setelah itu kan firman Tuhan yang di situ disebutkan itu adalah anakku. Itu berarti Tuhan bukannya beranak tentang Israel. Itu berarti artinya bukan Tuhan yang beranak bangsa Israel, bukan, tetapi Tuhan menganalogikan bahwa Tuhan menganalogikan bahwa Israel itu dianggapnya sebagai anak. Bu, Sebagai anak, bukan Allah. dalam arti pikiran Bu. yang benar-benar anak lahir keluar dari rahim gitu, bukan itu maksudnya. Bu, pertanyaan saya, anak Allah adalah Allah, betul? Ya. Di situ Ibu bacakan Israel itu anak Allah. Mana coba? Tunggu Kan bentar. Ibu saya sudah, kan saya sudah baca tadi. Keluaran 4 butir 22. Teman-teman. Beginilah firman Tuhan. Bahaya teman-teman kalau kayak gini bahasa Indonesia nggak dikuasai. Kalau anak Allah adalah Allah, anak Jokowi nggak Bu? Aduh bahaya, sumpah. Duh ngeri nih. Emangnya anak guru itu guru, anak dosen itu dosen. Anak Jokowi berarti kan Gibran. Beda lagi. Jadi kita tuh anak itu. Iya kan Bu, bisa udah Bu, ber- anak bisa Jokowi bukan berarti- Jokowi. Anak seorang guru seperti yang bilang Alvita tadi, anak guru bukan guru. Anak Allah adalah Allah. Bu, anak itu dalam kaidah bahasa Indonesia ada anak kandung, anak angkat, anak dalam istilah metafor seperti anak tangga, anak kunci. Iya. Ya. Nah, Yesus ini anak apa? Anak metafor atau anak kandung seperti saya dan mama saya? Ya, mak saya menganggap saya ini anak dari ibu saya, berarti anak kandung. Saya anak Bunda Ike. Bunda Ike ini mama angkat saya. Saya anak Bunda Ike. Nah, maknanya saya anak angkat. Makanya kita butuh bahasa Indonesia. Kenapa dikatakan anak angkat? Anak yang diangkat. Kenapa dikatakan anak kandung? Anak dari rahim, anak hasil buah, anak hasil hubungan badan, anak darah keturunan darah daging dari orang tua kandung. Ya, anak kandung, anak angkat. Nah, ada Bu, anak-anak Om iPhone Bu, anak-anakan Bu. Ya. Ada juga Jadi kan anak apa Yesus ini? monyet misalnya, itu anak apa berarti? Anak monyet. Ya anak kandungnya monyet lah, tergantung. Kalau monyetnya ngangkat anak, ya anak angkat monyet. Tergantung. Bu tanya monyetnya dulu, itu anak angkat lu atau anak kandung lu? Tanya monyetnya dulu ya Bu ya. Nah sekarang saya tanya, Yesus ini anak apanya Tuhan? Anak angkat, Dia anak anak kandung? Allah. Ya anak apanya? Anak angkat, anak bukan- kandung? Bukan anak kandung. Anak apa? Anak Jadi tiri? dia tuh bukan, jadi dia Terus? itu menyamakan diri sebagai Allah. Oh jadi mentang-mentang menyamakan diri dengan Tuhan terus jadi anak angkat Tuhan gitu? Bu, bukan sejak gitu. kapan definisi dalam Bukan, bahasa saya- Indonesia anak itu adalah bukan ketika kau menyamakan begitu. dirimu dengan Tuhan, maka kau jadi anak Tuhan?
Si bahasa bukan Indonesia. begitu. Lagi-lagi bahasa Indonesia. Bu, maaf. Saya nggak mau Manusia berdiskusi. itu ya kayak ini aja. Uni itu anak manusia dari ibu ini. Dari anak manusia. anak kandung. Saya anak kandung mama saya Dasmiati, anak angkat dari Bunda Ike, dan anak-anakan dari om-om iPhone yang mungkin nanti suatu hari saya temukan, Om beli iPhone Om. Iya anakku katanya. Tahu kan apa yang anak lakukan? Nah, ngeri Bu. Bu, saya hanya membuktikan bahwa kalian tidak bisa bahasa Indonesia. Itu aja. Ya itu aja Bu sebenarnya. Saya nggak mau mendiskusikan ini dengan Ibu, karena saya sudah berikan tadi parameter yang diskusi dengan saya adalah skolar dan pendeta. Yang lain bertanya aja udah ya. Kalau ada pendeta silakan diskusi sama saya. Letakkan di samping saya dia, hatuha sama saya. Kalau bukan pendeta nanya aja. Silakan umat Kristen bertanya saja. Saya hanya membuktikan omongan saya itu benar, bahwa kalian nggak ngerti bahasa Indonesia. Bertanya saja sudah. Ya udah saya bertanya ya. Saya Bu, yang selesaiin dulu ini anak-anak ini nggak belum selesai. Nggak usah. Anak-anak om iPhone. Bu, Yesus ini anak siapa sih? Siapa nama ibunya Yesus? Saya muda loh. Lanjut Siapa Bang Andi nama? dulu ya, masalah anak. Saya dulu bentar, masalah anak ya. Siapa nama ibunya Yesus? Bu, saya pengen tanya ini Yesus ini anak siapa sih? Anak Theos kah atau anak Maria kah? Nah, coba saya langsung aja. Yesus nama orang tuanya adalah A. Theos, B. Maria. Silakan dijawab. Nama orang tuanya Yesus adalah A. Theos atau Bapak B. Maria. Silakan jawab. Kalau saya cepat. Yesus anak Allah sekaligus anak manusia. Jadi Yesus itu lagi, kenapa kan? apa? Yesus apa tadi diulang David? Diulang. Jangan